seburuk-buruknya adalah paling buruk adalah sopnya pertama di awal. Itu ada nonton kemarin ini Idul Fitri ya. Ya Allah, ngadukan semayang berjemaah viral pula di video apa Om Tino barisan depan. Itu namanya itu menaturan dewe, nurutkan nafsu. Ibadah itu jangan nafsu, ikuti petunjuk dari Rasulullah, petunjuk agama. Jadi taati agama, pelajaran agama itu, ibadah dalam Islam itu taati menurut nafsu dan selera kita. Jadi sebaik-baik barisan perempuan adalah yang akhir, yang terakhir, paling akhir. Jadi kalau perempuan itu sapnya di depan, itu melenceng. Ibaratkan kalau kereta api itu berjalan di luar rel. Jadi dikatakan untuk perempuan itu yang utamanya di barisan belakang. Dan seburuk-buruknya sop perempuan itu adalah barisan pertama. Jadi berbeda ya. Laki-laki sebaik-baik sopnya adalah barisan pertama, sop pertama. Perempuan sebaik-baiknya adalah sop terakhir. Katanya meletakkan perempuan di belakang itu jadi diskriminasi. Jadi kalau nak penyetaraan, ya sama-sama lah. Udah tuh khatib pula Jumat pula kompetino pula sore lagi. Nah itu udah tahu aturan. Ini hadisnya jelas. Sebaik-baik barisan atau sop laki-laki adalah barisan pertama. Sebaliknya perempuan, sopnya yang paling baik adalah sop belakang, terakhir. Ya. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa kita awali pertemuan kita terlebih dahulu dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab halaman 83, masih tentang salat berjamaah. Wassaful awwalu wa khairus sufufi. Dalam salat berjamaah itu biasanya kalau semakin banyak semakin lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaf atau barisan yang pertama dalam salat berjamaah itu huwa khairus sufufi, adalah sebaik-baik barisan. Maka itu kita jangan mengabaikan shaf yang pertama, sebab shaf pertama itu adalah sebaik-baik barisan. Ta'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu sufufir rijali, sebaik-baik barisan sop orang laki-laki, awwaluha adalah yang pertama. Sebaik-baik barisan atau sop laki-laki adalah barisan pertama. Wasyarruha akhiruha, dan barisan sop yang terburuk bagi laki-laki itu adalah yang terakhir, sop terakhir. Nah itu ya. Jadi bagi laki-laki sop pertama itu adalah paling baik, paling buruk sop terakhir. Maka itu jangan kita berebut mencari sop terakhir laki-laki. Jadi berebut kita mencari sop yang pertama. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaliknya sebaik-baik barisan atau sop perempuan akhiruha adalah yang terakhir, yang paling akhir. Itu perempuan ya. Jadi sebaik-baik barisan perempuan adalah yang akhir, yang terakhir, paling akhir. Wasyarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya sop perempuan itu adalah barisan pertama. Jadi berbeda ya. Laki-laki sebaik-baik sopnya adalah barisan pertama, sop pertama. Perempuan sebaik-baiknya adalah sop terakhir. Iko mako-mako ado pula, ado kan semayang berjemaah, viral pula di video. Apa? Om Tino barisan depan. Itu namu itu aturan dewe. Nurutkan nafsu. Ibadah tu jangan nafsu. Ikuti petunjuk dari Rasulullah, petunjuk agama. Ini hadis yang jelas. Sebaik-baik sop barisan nomor jantan laki-laki itu di baris pertama. Seburuk-buruknya barisan belakang sekali. Maka kita jangan bobot dari belakang. Kita masjid lagi lapang lagi, duduk belakang sekali. Padahal aku lapang lagi, kejar barisan depan. Itu sebab baris sop pertama itu sop yang paling baik. Itu bukan khusus untuk pejabat. Jadi tidak dibedakan dalam masjid itu pejabat, non pejabat. Siapa datang dulu duduk pertama, ikut datang cepat lah, tapi minta belakang tu enak nyandau, apa ngejar belakang. Sebaliknya perempuan sopnya yang paling baik adalah sop belakang terakhir. Ya, seburuk-buruknya adalah paling buruk adalah sopnya pertama di awal. Itu ada nonton kemudian itu Idul Fitri ya. Ya Allah, dunia lah nak kiamat. Jadi duk taati agama, pelajaran agama tu, ibadah dalam Islam tu duk taati menurut nafsu dan selera kita. Katanya meletakkan perempuan di belakang tu jadi diskriminasi. Jadi kalau nak penyetaraan, ya sama-sama lah. Udah tu khatib pula Jumaat pula orang betina pula suruh lagi. Nah itu dah tahu aturan. Nah, itu ya, tak ada buat tak duduk apa dalam rumusnya orang betina jadi khatib Jumaat. Tak tik lagi yang jantan.
Alasan dia buat-buat. Itu. Jadi bagi kita laki-laki, kejar sop pertama tu. Kan suruh orang pula. Orang dijolak suruh ke depan sekali ngisi sop pertama, aku belakang bela. Itu dia. Dalam hadis dahulu sebelumnya kita sudah menyampaikan, kalau kamu tahu rahasianya, fadilahnya, keutamaan, nampak, tahu, apalagi dinampakkan Tuhan, itu undian. Berabot ngisi sop tamu itu. Diundi. Kalau ada undi ke beramuk lagi tu. Itu. Kata A, aku ke depan. Kata B, aku dah nombor 1. Akhirnya undian. Begitu. Makanat illa qur'atan wal muradu bisyarri sufufi fir rijali wan nisa. Jadi hadis ini menyebut seburuk-buruk sebaik-baik. Jadi ada seburuk-buruk sop, sebaik-baik sop. Jadi wal murad bisyarri sufuf fir rijal wan nisa, yang dimaksud dengan sop, seburuk-buruk sop bagi laki-laki dan perempuan. Jadi seburuk-buruk sop itu, seburuk-buruk barisan itu maksudnya aqalluha thawaban wa fadlan, sangat sedikit pahalanya. Itu ya, pahalanya sangat sedikit. Sudah itu keutamaannya juga sedikit. Wa ab'aduha, dan dia sangat jauh min matlubis syar'i, sangat jauh dari tuntutan syara. Jadi jauh dari tuntutan syariat, melenceng. Jadi itu. Wa khairuha bi aksihi, sebaik-baik sop itu ialah lawat sebaliknya. Jadi maksud sebaik-baik sop itu ialah, kalau tadi seburuk-buruk sop itu aqalluha, ini sebaik-baik sop itu aksaruha thawaban wa fadlan wa aqrabuha min matlubis syara'. Jadi sebaik-baik barisan salat berjamaah itu maksudnya ialah aksaruha thawaban, pahalanya banyak, wa fadlan, keutamaannya besar, dan dia dekat, sesuai, cocok dengan tuntutan syara'. Kalau tadi itu melenceng, kalau buruk tu. Jadi kalau perempuan tu sabnya di depan, itu melenceng dari syara'. Ibaratkan kalau kereta api itu berjalan di luar rel, terkali. Yang coba-coba kereta api lewat tidak di atas rel, terbalik dia, tidak. Jadi ada rel, kita berjalan tu ada rel. Ibadah tu ada relnya, ikuti rel itu. Petunjuknya ada dari Rasulullah, Rasulnya, kemudian dijabarkan lagi, diuraikan, dijelaskan oleh para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, bukan ulama abal-abal. Apalagi ngaku ulama pula. Sekolah taman SD dan mengklaim diri jadi ulama. Macam kitab kuning tak tahu. Macam Quran tak untuk ulu hilir pula. Ngaku pula jadi ulama. Kiamat dunia kalau itu. Wa innama fuddila akhiru sufufin nisa'il hadirat ma'ar rijal. Nah ini rahasianya. Jangan dikatakan betina tu sopnya sebaik-baiknya di belakang. Jadi diskriminasi. Tu diskriminasi kata orang kini kau. Ini dia alasannya. Wa innama fuddila, sesungguhnya fuddila akhiru,
diutamakan baris akhir, saf terakhir, supupin nisa bagi perempuan. Jadi dikatakan untuk perempuan itu yang utamanya di barisan belakang. Perempuan yang hadir ya, ma'ar rijal, daripada laki-laki bersama laki-laki. Nah, jadi laki-laki susunnya di depan, betina, perempuan di belakang. Libuk dihina itu mencegah untuk menjauhkan mereka an mukhalatatir rijali, dari bergaul dengan laki-laki, berbaur dengan laki-laki, wa ru'yatihim, dan memandangnya. Itu yang dijaga, dipelihara. Wa ta'alluqil qalbi bihim, dan terpaut hati dengan mereka. Inda ru'yati, ketika melihat harakatihim, gerak-gerik mereka perempuan itu, harakatihim, wasima'i kalamihim wa nahwi zalika, dan mendengar perkataan-perkataan mereka. Jadi barisan terakhir dari wanita diutamakan itu karena bersama dengan laki-laki, dan karena mereka jauh kemungkinan untuk berinteraksi dengan para jemaah laki-laki. Jadi kemungkinan berbaur itu tidak ada, terpisah, jauh dari pandangan laki-laki. Kalau perempuan di depan belakang laki-laki, asyik dia tengok perempuan, tambah adik sujud uku, apa tambah pasal tengok kan. Itu hikmahnya. Bukan kita merendah, Islam itu merendahkan kaum Hawa, dah, justru memeliharakan, menjaga harga diri. Cobalah kita semayang berbaur, ada jantan, ada betina di depan, yang belakang tu pokok bobot belakang berapa, milih sap, senang lagi nonton yang depan semayang tungit itu boleh nak nonton di tungit tu. Kapan lagi sempurna semayang, dah usuk lagi semayang, asyik nonton orang betina. Itu jadi kalau dia di belakang, laki-laki di depan, siapa dah lah dia situ. Perempuan tak mungkin dia nak ngintai masat laki-laki tungit. Yang pada ngintai tungit tu jantan, nengok betina tungit. Kalau betina tak ada lah, dia nak nengok jantan tungit, entaklah situ nak nungit apa, kata dia. Tak penting bagi kami. Tapi kalau berjantan jangan. Itu beda. Itu ya. Jadi bukan menyepelekan dan merendahkan perempuan. Itulah syariat Islam itu, menjaga harga diri, wibawa perempuan itu. Yang dikata Islam itu mendiskriminasi perempuan. Imam tak boleh. Imam laki-laki, makmum laki-laki, imam perempuan tak boleh. Masuh tebal macam tu tak boleh. Amun yang pula. Bukan amun, aturan macam tu, ada hikmah. Jadi ada hikmah di balik antara surat itu. Ya, itu tadilah hikmah di antaranya. Ya tak nak lagi yang jantan semayang di depan, kerana betina lepas bobot ke belakang tu lah. Kena semayang, nonton. Itu ya. Jauh kemungkinan hatinya terpaut pada mereka ketika melihat gerakan. Itu enggak baca Fatihah pada dulu kurus lagi. Baca tasbih sujud, baca ke ruku, ya ruku baca ke sujud kan. Konsentrasi lah buyar, mendengarkan percakapan dan lain semacamnya. Baris yang pertama, ya, wa zumma awwalu supufihinna li aksi zalika. Jadi dicela barisan
pertama untuk perempuan itu liaksi zalika, itulah untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi. Wa'lam anna safal awal al-mamduhul lazi qad waradat al-ahadis bifadlihi wal hassi alaihi. Wa'lam, ketahuilah, anna safal awwala al-mamduh, bahwa saf barisan pertama yang dipuji. Nah, kan tadi yang barisan untuk laki-laki barisan pertama itu yang paling utama ya, dipuji itu. Jadi bahwa saf barisan pertama yang dipuji allazi qad waradat al-ahadis bifadlihi wal hassi alaihi, yang sudah dijelaskan oleh beberapa hadis tentang kelebihan dan menganjurkan untuk kita mengejar saf pertama itu. Mana dia saf? Maksudnya saf pertama huwas saful ladzi yalil imam, adalah barisan yang ada setelah imam. Barisan setelah imam. Jadi imam, belakang imam tu barisan sudah imam, itulah dia saf pertama itu. Kalau kita sembahyang di solat di sini, imam di sini, saf pertamanya di situ, belakang lagi. Kalau yang biasa imam di sini, saf pertama di sini, ini saf kedua, tapi kebetulan imam di sini, nah saf pertamanya di belakang lagi. Pokoknya ini namakan saf pertama itu ialah saf sesudah imam. Itulah dia ukurannya. Sawa'un ja'a sahibuhu mutaqaddiman au mutaakhiran, baik orang yang datang, yang solat itu datangnya dahuluan atau kemudian. Jadi yang dahuluan artinya dia dapat takbir pertama bersama imam, takbiratul ihram, atau dia terlambat, masbuk, itu ada masalah, tetap dia dapat itu. Wa sawa'un takhallaluhu maksuratun wa nahwiha amla, sama ada pengisiannya itu kurang sempurna atau tidak, penuh saf tu. Ya, imam, saf ini saf pertama dah sampai penuh, sana longkang, ada masalah itu, tetap fadilah saf pertamanya dapat, walaupun tidak sempurna safnya tu. Artinya sempurna tu tidak ada penuh, atau datang kita terlambat, ya, masbuk, dapat orang sepi, ya dapat saf pertama juga. Itu maksudnya ya. Hadza huwa sahihul ladzi yaqtadihu zawahirul ahadis wa sarraha bihil muhaqqiqun. Inilah yang benar yang dikehendaki oleh zahirnya hadis dan wasarraha bihil al muhaqqiqun, dan telah dijelaskan, disampaikan penjelasannya oleh para ahli tahqiq. Itu ya. Walaupun tidak penuh safnya, tetap dihitung saf pertama. Walaupun kita terlambat datang, tetap dihitung safnya saf pertama. Kalau di Masjidil Haram, ya di belakang imam itu juga yang saf pertamanya tu. Ya, kalau dia melingkar, pas sana tu depan imam, tetap dihitung juga belakang saf pertama juga. Kan kalau Masjidil Haram tu kan, di belakang ada saf yang belakang tu mutar, melingkari Kaabah, berhadap dengan imam pula. Tetaplah asal dia nyambung di saf pertama tu, saf pertama lah itu. Kan Masjidil Haram tu yang di tengah-tengah itu kan melingkar, ya, tak macam kita ini dah.
Udah, kita lanjut ya. Masih orang yang melaksanakan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah itu berbeda itu. Wa min fadailil jamaah, di antara keutamaan berjamaah, anna man shallal isya'a fi jamaah, bahwa orang yang salat isya berjamaah, ya, man shallal isya'a fi jamaah, orang yang salat isya secara berjamaah, itu paka'an nama qoma nisfal lail, seakan-akan dia melaksanakan salat separuh malam. Itu kelebihan sembahyang isya berjamaah, ya. Jadi orang yang salat isya berjamaah itu seakan-akan pahalanya itu sama dengan orang yang mendirikan malam, melaksanakan sholat di malam hari separuh malam. Itu, ya. Pahalanya besar pahalanya, walaupun dia tidak ngojokan sholat malam, dia tidur. Tapi kalau dia tidak tidur, double lah pahalanya. Jangan pula lagi sudah buntilah jago malam bangun lagi jadilah isya tu loh. Dapatlah. Ya, jadi besar itu memotivasi kita. Kenapa salat isya tu agak berat dikit? Nah, itu. Kalau maghrib tu gampang, mudah datang. Kita sudah mandi, lah nyantai, gitu kan. Yang balik dari kebun sudah siap di rumah, lah standby dari kantor lah di rumah. Udah mandi, udah makan bakso segala macam sore itu, goreng-gorengan. Azan maghrib, kelanggar masjid kan enak. Udah maghrib balik, isya tak kelanggar lagi. Lah balik tu agak nongkrong depan TV, muka HP pula, tak lagi. Itu kebanyakan macam itu. Kalau kita sekolah lah. Maka orang tua dulu sudah maghrib dah balik-balik. Tunaklah lah dilanggar atib hadat, zikir, ada tu macam Quran. Nunggu isya, kita dah lama sudah maghrib baliklah. Berdoa sempat lagi. Salam kanan, salam kiri, balik kabur lah tu. Isya tak datang lagi. Tapi jadilah daripada cempedak mendingan engkau. Maghrib bila kelanggar berjamaah isya, subuh tak lagi. Jadilah pada tak mendingan ada. Pada tak pernah semua sekali. Itu dah penuh kata, penuh ke bawah. Kalau dapat kita jangan penuh ke bawah, penuh ke atas. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan sama dengan melaksanakan salat semalam suntuk. Itu mahal logo Maka jemaah subuh tu paling banyak, paling ramai. Saking kan mahal logonya, sembahyang subuh tu paling banyak, paling ramai lah jemaahnya tu. Kenapa? Jelaskan Nabi, siapa yang sembahyang subuh berjamaah itu seakan-akan ya sama dengan melaksanakan solat semalam suntuk. Tidur tidak lagi malam-malam itu, semayang dari maghrib sampai subuh. Itu pahalanya itu, ya. Pula lagi sudah maghrib semayang sampai subuh, dah tidur-tidur, bini dah kawat lagi dalam kamar tu. Pokoknya nak kawat kau lagi. Aku semayang lah dari maghrib sampai subuh. Tak ada pula boleh pula.
Iko gawe dikit pahala banyak. Kalau macam tu subuh jemaah juga pokoknya udah menggigit semayang sampai subuh. Subuh kaki ngantuk, mau tidur tidak. Nah, itu dilarang Nabi juga. Kita memaksakan diri berjaga malam ibadat itu. Aduh tidur, aduh bangun, aduh tidur, aduh bangun. Yang salah paham pula. Jadi ini Nabi menjelaskan bahwa besarnya pahala kita semayang subuh berjemaah itu. Jadi semua pahalanya kita semayang semalam-malam suntuk. Maka ada orang tu subuh bila dia berjemaah. Ngambil intinya. Ngambil patikaninnya ya, ngambil itu. Ada tu mengrib bila. Ada dapat patikaninnya tu. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Banyak hadis menjelaskan. Itu ingat itu ya. Jadi sembahyang jemaah Isya itu sama dengan kita beribadah solat separuh malam. Sembahyang subuh berjemaah itu sama dengan kita solat semalam suntuk. Tinggal pilih bela. Kalau saya subuh bela guru Isya tak dapat itu. Kalau subuh dengan Isya dapat dobal pula macam itu. Semakin banyak pahalanya. Ini apa? Keutamaan solat berjamaah. Pengajian kita masih mutar di situ, belum habis. Kita lanjut ya. Wa min khasaisil jamaah, di antara lagi keutamaan salat berjamaah. Ini pula jadi perhatian kita. Anna man sami'a nida'aha, bahwa orang yang mendengar panggilan salat azan walam yujib bil hudur, dan dia tidak memenuhinya untuk hadir, untuk datang, wal musyarakati, dan bergabung, suara azan kedengaran tapi dia tidak hadir. Itu ya, azan kedengaranlah tapi tidak hadir. Walam yujib bil hudur, dia tidak memenuhinya untuk datang. Wal musyarakati, dan bergabung. Ma'a khuluwihi minal a'zar, tanpa adanya uzur. Jadi tidak ada halangan, ngapa-ngapa tidak lah, tidak tihal alasan halangan. Orang azan kita tidak datang, fa inna salatahu naqisah, sembayangnya, maka solatnya yang dikerjakan sendirian tadi, tidak berjemaah, tidak mendatanginya untuk berjemaah, itu tidak sempurna, naqisah, tidak akan sempurna. Kewajiban lepas itu ya, kewajiban lepas dia melaksanakan solat itu, tapi dia melaksanakan solat sendirian itu tidak sempurna, namanya tidak ada sempurna. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, sami'an nida'a, mendengar suara azan, nida'a, panggilan, maksudnya panggilan untuk solat, azan lah ya. Falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun, tidak ada yang menghalanginya, min ittiba'ihi,
tidak ada yang menghalanginya atau tidak ada uzur yang menghalanginya untuk datang menghadiri solat. Jadi tidak ada uzur, dia azan kedengaran tapi tidak ada halangan untuk datang itu. Qalu, sahabat bertanya, wa mal uzur? Apakah uzurnya itu ya Rasul? Qal, jawab Nabi, khaufun, takut, ketakutan. Jadi ada hal yang menakutkan, jadi kalau keluar itu tidak ada aman. Mungkin banyak rampok di jalan kalau kita ke masjid, ya. Itu berjamaah itu ada rampok, begal misalnya. Nah, itu ada aman namun itu ya. Nah, itu uzur. Au marad, atau sakit. Nah, tidak bisa datang juga, itu uzur itu. Lam tuqbal minhu salatul lati shalla. Jadi dia sembahyang sendirian. Di sini lam tuqbal minhu salatul lati shalla, tidak diterima sembahyang yang dikerjakannya. Berat juga tidak? Berat itu. Begitulah Nabi sangat menekankan berjamaah itu. Menggugurkan kewajiban ya sudah dilaksanakan. Jadi suara panggilan tadi dia dengar, tapi tidak ada halangan, ketakutan, sakit, atau menunggu orang sakit. Nah, kita tidak sakit, kita sehat, tapi kita nunggu orang sakit, itu uzur juga. Atau banjir naik pau nak ketik. Jika tak dalam hadis tak sebut banjir, tidak zaman Nabi itu. Kita banjir nak ke masjid, payah perahu tak ada, nak ngobok dah telap juga, asam urat kuman lagi mati. Itu uzur. Namun lam tuqbal minhu salatul lati shalla. Wa min khasa'isil jamaah. Ini lagi di antara keutamaan salat berjamaah, annaha tadfa'ul waswas, menolak waswas. Was-was, ya, menolak was-was. Wa tahfazu minasyaiton, dan menjaga dari godaan setan. Jadi salat berjamaah itu, dengan salat berjamaah kita terjaga dari gangguan setan dan juga was-was. Was-was itu masuk tak ada lengkap rasanya, ya. Ada tu was-was. Kunci pintu misalnya, ada. Malam kunci pintu. Padahal letak pintu tu lah kunci. Dah masuk kamar baring, lah kunci pintu tadi. Keluar pula tengok sulut, lah balik lagi masuk. Terkenang pula pintu belum terkunci. Lah pula itu was-was tu. Jadi dengan kita salat berjamaah itu, ya, itu akan dipelihara Tuhan dari penyakit was-was, penyakit itu was-was tu. Maksud tak dosa belah itu. Pergi pakai motor, lah kunci motor tadi, stang lah kunci. Naik terkenang pula motor ada kunci tu pula turun bawa pula. Lah ketak-ketak, lah pasal lah kunci kau, naik lagi, pokok mikir motor lah. Itu was-was. Itu banyak penyakit was-was tu. Dalam ibadat banyak juga was-was. Takbiratul ihram, mutar, Allahu Akbar, imam lah ruku, imam lah sujud, awak masih Allahu Akbar, usolli, Allahu Akbar, usolli. Itu was-was. Setan itu sudah ganggu kita, ya. Ngambil uduk macam tu juga. Nawaitul wudu'a fardhan alayya, tak jadi. Ambil lagi nawaitul wudu'a, kuat dikit.
Kenapa? Dia merasa tak lepas itu. Sehingga kecut tangan kau ngobok air. Nawai itu lu doa. Tak jadi. Nawai itu lu doa. Tak jadi. Itu. Maka itu kita banyak baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nak solat baca qul a'udzu birabbin nas. Pagi-pagi baca qul a'udzu birabbin nas, sore-sore baca qul a'udzu birabbin nas. 3 kali pagi Al-Ikhlas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi sore. Itu pencegah. Juga sembahyang berjamaah tadi. Ya, kita minta lindung kepada Allah dari penyakit was-was. Keyakinan tu masuk dah lepas tu. Nah, sampai kecut. Habis sembahyang waktu lewat tu. Nah, itu gawe setan tu. Ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang galak waswis manusia tu jin dan manusia galak waswisnya tu nganggu. Mana man ngaji kalau enggak ngaji engkau minta mah tu cerita apa itu bentar lagi lah masih lama lagi dah itu waswis juga tu. Akhirnya Isa orang balik bayar mengrib tidak ngaji tak dapat. Itu waswisnya dari jinnya bukan dari jin tapi dari manusia. Maka setan itu ada 2 macam, ada setan dari jin, setan halus namanya, ada setan kasar, setan manusia. Jadi galak nganggu yang nampak, itu galangan manusia. Agak susah dikit ngadapnya dibanding dengan setan halus. Setan halus baca ayat kursi dia lentang pokang lari. Kalau setan kasar awak baca ayat kursi dia baca pula ayat kursi sompak dengan awak. Awak niup dia niup pula muka kita. Itu itu setan kasar nama itu. Tahu kau jadi setan kasar. Kata orang tua dulu ya. Itu setan. Memang setan itu 2 jenis. Setan itu panggil sifat tabiat yang tak debu, yang tak delok itu setan lah tu. Orang halang orang ngaji, hadiah pengajian tu setan. Orang menghalang orang bersedekah tu setan. Orang ganggu orang sembahyang setan. Nah itu. Tapi setan bisa jadi dari manusia, bisa dari kalangan jin yang halus. Ya. Jadi terapi juga sembahyang berjamaah itu menghilangkan, memelihara kita dari penyakit waswas dan menjaga dari godaan setan. Wa annal qaumal ladzina la tuqamu fihim al jamaah yastahwizu alaihimus syaitan. Sesungguhnya kaum umat orang banyak ya, masyarakat yang tidak melaksanakan salat berjemaah itu yastahwizu alaihimus syaitan, akan dikuasai oleh setan. Jadi setan kuasai. Ta'an Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, kata Abu Darda, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin, tidaklah min salasatin 3 orang. 3 orang itu sudah bisa berjamaah itu. Fi qaryatin, dalam satu desa, wala badwin, atau tidak pula dari lembah. Kalau kita kok lurah, RT, RW, la tuqamu fihimus salatu, tidak didirikan, tidak dilaksanakan
solat berjamaah, illa qad istahwaza alaihimus syaitan, melainkan sesungguhnya mereka telah dikuasai oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah, oleh karena itu hendaklah kamu alaikum bil jamaah, hendaklah kamu melaksanakan solat berjamaah. Fa innama ya'kulu zi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala itu suka dia makan kambing yang menyendiri. Kambing yang menyendiri. Jadi kalau serigala, kalau kambing itu mencil-mencil itu cepat dia nangkapnya. Tapi kalau kambing itu bergabung dengan dia, omongan dia, kelompok dia, itu agak susah dikit serigala itu nangkapnya. Macam itu juga kita manusia itu. Kalau kita serigala, kita apa, setan. Jadi kalau kita tuh bergabung terus berjamaah itu agak susah dia menguasai kita. Tapi kalau mencil, kita saya kemarin tuh makan deh, mencil, lewian. Itu qalilul barakah, jadi sedikit berkahnya. Kalau segala berjamaah tuh jadi barakah tuh turun dalam kita berjamaah, makan berjamaah, ya, semayang apalagi berjamaah. Kalau segala macam mencil, kalau mencil itu tadi dikiaskan Nabi, kalau kambing menyendiri cepat ditangkap serigala, tapi kalau dia bergabung banyak-banyak tu agak susah kita. Macam itulah kita tu. Jadi serigala kita setan. Jadi kita bergabung berjamaah itu rumit dia ya. Itu. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walau annakum, hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, walau annakum shallaitum fi buyutikum, andai kata kamu sembahyang di rumah kamu, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, seperti sembahyangnya orang yang salat sendirian di rumahnya, la taraktum sunnata nabiikum, tentu kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiikum la dhalaltum, kalau kamu meninggalkan sunnah nabimu, tentu kamu akan menjadi sesat. Wa min hasaisil muhafazati 'alal jamaah, lagi di antara keutamaan salat berjamaah, annaha alamatul iman, salat berjamaah itu alamatul iman, tanda keimanan. Alamatul iman, salat berjamaah itu tanda iman, tanda keimanan, bukti keimanan. Wal muwasalatu ma'allah subhanahu wa ta'ala, media sebagai media sarana interaksi berhubungan dengan Allah. Wa fi tarkiha wal i'rad anha suratun, meninggalkan berjamaah, wal i'rad anha, menentang keutamaannya, jadi tidak ada peduli dengan keutamaan salat berjamaah. Udahlah biasalah misalnya, itu tidak ada peduli dengan keutamaan salat berjamaah. Itu suratun min suwaril jafa, adalah salah satu bentuk keras hati. Salah satu bentuk keras hati. Taklah disampaikan penjelasan tentang keutamaan salat berjamaah, tapi kita tidak peduli juga, tidak ada ambil pusing lah, gawe awak lah. Wal kupri, bagian bentuk daripada keras hati, kufur dan munafik. Itu mana dalil dari hadis Nabi? Ini dia,
Fa'an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'az bin Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al jafa'u kullul jafa'i wal kufru wan nifaku. Nabi bersabda, al jafa'u kullul jafa', al jafa' keras hati, sekeras-kerasnya, sekeras-keras hati, wal kufru kekufuran, wan nifaq dan kemunafikan. Siapa masuk kelompok itu? Man sami'a munadi Allah yunadi ila shalah, orang yang mendengar panggilan Allah, yunadi ila shalah, azan yang menyeru untuk mengerjakan salat berjamaah, fala yujibuhu, maka dia tidak memenuhinya. Itu masuk kelompok itu keras hati, kekufuran, wan nifaku, munafik. Wa fi tarkiha aidan alamatus syaqai wal khibati wal khaybati, meninggalkan salat berjamaah itu alamatus syaqa wal khaybah, tanda sengsara dan kecewa. Melaksanakan salat berjamaah itu tanda iman dan sarana berhubungan dengan Allah, interaksi dengan Allah. Meninggalkannya itu alamatus syaqa wal khaybah, tanda sengsara dan kecewa. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabil mu'min minasyaqai wal khaybati, tanda orang mukmin terhitung sengsara. Bihasabil mu'min, tanda-tanda orang mukmin, minasyaqai terhitung sengsara, wal khaybati dan kecewa, ialah ayyasma'a al muazzina, dia mendengar muazzin, yusawwibu bis salati, yang mengajak mengerjakan salat, tentunya salat berjamaah, fala yujibuhu, maka dia tidak memenuhi ajakannya. Itu tanda orang yang sengsara dan kecewa. Nah, mudah-mudahan kita dapat termotivasilah, terdorong dari penjelasan-penjelasan di sini. Mari kita lebih serius, sungguh-sungguh memperhatikan salat berjamaah ini, ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan uzur. Hadirin para jamaah sekalian, wa min khasaisil jamaah, keutamaan salat berjamaah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'idu tarikaha bi an yahriqahu bin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang meninggalkan salat berjamaah itu dengan ancamannya akan menghanguskannya dengan api, membakarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu, aku ingin, an amura fityati, ingin menyuruh pemudaku, orang-orang muda, anak-anak muda. Ngapa? Fayajma'u li huzaman min hatabin, ngumpulkan seberkas kayu api. Aku ingin, kata Nabi, nyuruh anak muda ngumpulkan kayu seberkas. Summa atiya qauman yusalluna fi buyutihim, kemudian aku mendatangi kaum yang semayang di rumah mereka. Laisat bihim illatun, mereka tidak ada halangan untuk mengerjakan salat berjamaah, datang ke masjid. Fa uharriqaha alaihim, aku akan bakar rumah mereka. Jadi tidak ada mendatangi salat berjamaah, jadi Nabi ingin membakarnya rumahnya. Faqila li Yazid, lalu ada orang bertanya kepada Yazid, namanya Ibnul Asam, al-jum'ata ana au ghairiha au ghairaha. Jadi Yazid ditanya, apakah salat Jumat maksudnya Nabi itu, atau semayang lainnya? Qala summat uzunaya illam akun sami'tu Aba Hurairah ya'siruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur jum'atan wala ghairaha. Kata Yazid, summat uzunaya, ditutup telingaku, disumbat telingaku, ditulikan telingaku. Illam akun sami'tu Aba Hurairah, jika aku tidak mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu, hadis di atas hadis itu. Jadi hadis itu walam yazkur jum'atan wala ghairaha, Nabi tidak menyebutkan solatnya solat Jumat atau solat lainnya. Pokoknya Nabi ingin mendatangi rumah orang yang tidak mendirikan, kaum yang tidak mendirikan salat berjemaah, bawa kayu api nak dibakar, mau dibakar. Di sinilah di antara mazhab mengatakan salat berjemaah itu wajib fardu, tidak sah sembahyang sendirian. Tapi kalau mazhab Syafi'i, salat berjemaah itu sunat muakkad, sunat dikuatkan, sangat dikuatkan, ya. Kalau mazhab Hambali itu wajib, tidak sah sembahyang dewe-dewean itu, fardu jadinya. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya kita ikutlah mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, sunat muakkad, dikuatkan. Bukan berarti kita tidak sah sembahyang dewean di rumah, dah. Kalau kita segan, ya. Kalau ada uzur lain masalah. Satu lagi hadis, udah tu habis bab salat berjamaah. Wa yakfi anna ibna ummu maktum wa huwa a'ma. Riwayat Ibnu Maktum ini cukuplah sebagai bukti kekuatan pentingnya salat berjamaah. Anna ibna Ummi Maktum, ada seorang namanya Ibnu Ummi Maktum, wa huwa a'ma, dia ini buta, orang buta. Yaqulu, berkata kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ana dharirun, aku ini buta, syasi'ud dar, rumah jauh. Jadi Ummi Maktum itu, Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Nabi, ya Rasul, aku ini buta, rumahku jauh pula. Itu wali qaidun la yulazimuni, aku ada penuntun yang sering mimpin. Karena buta, ya.
tapi tidak ramah padaku. Jadi ada aku penuntun, aku kok butuh, rumah jauh. Jadi kalau nak pergi ke masjid itu ada penuntun. Penuntun ni kok kurang ramah. Agak susah jadinya kata Umi Maktum. Jadi Umi Maktum tu menyatakan keberatan lah. Fahal tajiduli ruhsatan an usalliya fi baiti? Apakah ada keringanan buatku supaya aku sembahyang di rumah saja? Aku kok butuh, rumah jauh. Ada yang nak nuntun nenten kok kuam sahabat. seret bela. Aku nyaman lah gitu ya. Jadi ada tak kira ya Rasulullah keringanan lah untuk aku supaya tidak sembahyang ke masjid lagi, sembahyang di rumah bela. Apa jawab Nabi? Ini pentingnya, saking kan pentingnya berjamaah, salat berjamaah itu di masjid. Qala atasma'un nida? Apakah kau kedengaran azan, orang azan? Qala na'am, jawab Ibnu Ummi Maktum, kedengaran ya Rasulullah. Qala, jawab Nabi, ma ajidu laka rukhsatan, aku tidak menemukan bagimu keringanan. Jadi detik keringanan. Berat itu ya. Pentingnya sembahyang berjamaah itu. Jadi orang buta rumah jauh, ada pula penuntun yang tak ada ramah, itu pun tak ada dijadikan Nabi sebagai alasan untuk tidak datang ke masjid. Tidak boleh sembahyang di rumah, tetap datang kata Nabi. Apa lagi awak tidak? Ya, saya tidaklah alasannya mata melek lah. Jadi artinya apa? Begitulah pentingnya solat berjamaah di masjid itu, ya. Mudah-mudahan habis pembahasan kita tentang solat berjamaah. Mudah-mudahan dengan membaca hadis ini kita dapat termotivasi lah untuk lebih bersemangat tekun menjalani solat berjamaah. Kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita baca dewaan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu zikir mengingatmu, dan bantulah aku untuk dapat selalu bersyukur kepadamu, dan ya Allah bantulah aku untuk dapat melaksanakan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kita harapkan untuk dapat kita melaksanakan segala tuntunan-tuntunan dari syariat kita, agama Islam ini, baik dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian kita malam hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.